Welcome Capricorn. Capricorn kan? Ya, udah gue ganti Capricorn. Welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soyandar. Ini untuk readingan kalian di awal Maret ini, atau ya kapanpun video ini menemukan kalian atau kalian menemukan video ini. Belakangan aku mulai terheran-heran dengan algoritma YouTube. Masih ada ya bulan Maret yang nonton videoku waktu Januari, kayak wow. Tapi terima kasih sih anyway, gitu, terima kasih banget ya. Mungkin dari ini kalian masih mau ngecek videoku yang sebelumnya, yang yang zodiak reading. Aku terima kasih sekali, itu membantu untuk jam tonton. Jadi anyway, Capricorn, di sini kalian punya Emperor tuh arkana keempat. Kalau kita ngomongin empat tuh angka yang stabil, angka yang mapan. Dan kalau di sini ngeliat Emperor, aku ngerasa ada stabilitas di hidup kamu yang mulai udah mulai bisa kamu pegang. Ya, hidupnya mungkin udah mulai ada kesan kamu udah mulai pegang kendali atas hidup kamu atau apapun itu. Tapi kayaknya in general ya hidup kamu deh. Jadi kamu udah nggak yang udah nggak yang takut, udah yang nggak udah nggak yang gelisah gimana. Kamu udah ajak nih sekarang. Kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu gimana cara ngusahainnya, dan ya kamu bisa gitu. Nggak yang nyari kemana-mana lagi, ini aku harus ngapain, ini aku harus gimana, enggak. Dan ya aku juga ngerasa kalau ngelihat Emperor di sini, uh, kamu tahu apa yang harus kamu bangun, kamu tahu dan tahu gimana cara ngebangunnya. Ya soalnya dia ada berdiri di atas kota gitu, kayak dia punya kendali atas kota yang sedang dia pimpin. uh, ya dan crossing the reading, kita punya Eight of Cups. Eight of Cups biasanya aku bilang kartu soal move on, kartu soal naik level. Dan mungkin kalau aku ngelihatnya gini, Emperor dia punya kendali atas apa yang dia atas apa yang dia kuasai, bukan dia bisa bertindak apapun terhadap yang dia miliki saat ini. Kalau ngeliat Eight of Cups di sini, mungkin ngerasa ini udah waktunya kamu buat step up. Dalam artian, kamu nggak ninggalin apa yang udah kamu punya, cuma kamunya sendiri secara pribadi mungkin udah waktunya kamu ngeliat segala sesuatunya dari sudut pandang yang lebih tinggi. Ya kayak Emperor di sini kan, dia kalau dia nggak setinggi itu, gimana caranya dia bisa ngelihat seluk beluk kota yang dia pimpin, misalnya kayak gitu. Dan aku ngeliat Eight of Cups di sini, ya mungkin emotionally kamu harus ada di situ, ada di level dimana oh iya nih aku punya kendali nih atas hidupku, atau oh iya nih aku nggak yang harus selalu bergantung sama orang lain buat beresin masalahku. Root of the readingnya kita punya Two of One. Pas energinya ada Empress, ada dua ketemu dua, ya dia jadinya 4. Dan nggak tahu, ini seru sih. Jadi kalau ngeliat Empress, sorry tadi aku bilang Empress ya, ini High Priestess sama Two of One. Kamu jadi Emperor atau kamu ngambil kendali atas hidup kamu bukan karena nggak yang benar-benar kamu bukan dengan kekuatan kamu sebenarnya, bukan karena kamu kuat jadinya kamu punya kendali, tapi lebih ke karena kamu bijak, karena kamu mendengarkan intuisi kamu. Kadang ya kayak kayak memimpin dengan mimpin tapi nggak dengan kekerasan kayak gitu. Dan aku ngerasa High Priestess di sini, ya selain karena dia feminim, ya dia juga intuitif. Dia mendengarkan kata-kata ilahi gitu kali. Kayak dia nggak yang sama kayak intuisi, dia nggak mendorong manusia dengan paksa, dengan suruhan, dengan perintah, enggak sih. Kalau aku ngelihat intuisi itu lebih kayak dia nanya ke dalam diri, ini baiknya aku gimana ya, bukan nyuruh
bukan suaranya tuh nggak nyuruh kamu harus gini, enggak. Tapi ini aku punya masalah ini, atau aku dihadapin sama kondisi kayak gini, ini baiknya aku gimana. Kadang kalau ngeliat Two of Wands di sini kan pilihannya ini nih, dia nggak bener-bener apa ya, uh, ngarahin kita ke satu tempat. Kadang justru cuma tempatnya doang yang diliatin, tapi kitanya yang diminta untuk memilih sendiri. Ada free will, ada apa sih free will tuh, ada kehendak bebas di situ. Dan aku pikir kalau bener, apalagi kalau balik lagi ngomongin soal emperor ya, kadang kita justru malah punya kendali, malah punya kuasa dengan melepaskan kendali, dengan melepaskan kuasa. Dengan kita melepaskan apa yang nggak bisa kita kontrol misalnya, kita jadi punya lebih banyak kendali atas hal yang bisa kita kontrol. Ya kayak sama kayak aku dari tadi, aku nggak expect tadi bakal hujan sih. Sempet lari-lari gitu, ngangkat cucian di belakang. Lah orang dari paginya terang kok. Aku nggak expect kan. Dan sekali lagi aku nggak punya kendali atas cuaca di muka bumi ini ya guys. Soal itu aku bisa lebih melepas kendali gitu. Aku nggak mendikte, hey langit kamu jangan dulu hujan ya, repot hidupku kalau kayak gitu. Yang aku bisa adalah ya udah, apa sih, kalau waktunya hujan cuciannya aku angkat. Sesederhana itu kadang. Nggak yang aku ngomel-ngomel, kenapa sih kamu hujan, enggak kan. Di atasnya ada crowning reading, ada Knight of Cups, dan future energinya ada Four of Swords. Ini pas nih ada Knight of Cups di sini. Kenapa? Soalnya dia kalau ngomongin Knight, dia selalu soal doing kan, soal aktivitas, soal tindakan. Tapi kalau Knight of Cups, tindakannya dia selalu dengan hati, dengan emosi, dengan perasaan yang baik kayak gitu. Ya ibarat kita kerja, kalau Knight of Cups kerjanya tuh selalu dengan senyum ramah gitu loh. Kebayang gak sih? Iya, jadi emang dari tindakan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan datang dari hati yang apa ya, kalau ngeliat di sini berserah kali. High Priestess sama Emperor datang dari hati yang berserah, makanya ikhlas lah gitu, kerjanya ikhlas deh. Iya, makanya jadinya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngoyo kali. Kadang Emperor bisa agak ngoyo sih, bisa agak, pokoknya kalau gue pengennya A ya harus A, padahal kan B, C, D, E, F, G itu juga tetap available kan. Dan di future energinya ada Four of Swords, ada ini kalau orang udah kebanyakan mikir, udah capek kayak gini, mental rest, sleep, meditation, udah bukan waktunya kamu buat mikir lagi sih. Kalau kayaknya udah capek juga kamu kalau disuruh mikir sekarang. Udahlah, yang penting sekarang kerjanya yang ikhlas aja deh. Ya kan, di sini posisi kamu sebagai penanya ada Queen of Coins. Sama mungkin kayak Emperor, ini juga dia sosok yang mapan, sosok yang ajak, dan apa ya, dia cukup nyaman juga hidupnya. Maksudnya dia bisa ngasih comfort ke dirinya sendiri dan mungkin ke orang-orang terdekatnya. Jadi kalau ngomongin keadaan kamu, mungkin sekarang kamu lagi nggak pressure banget hidupnya, walaupun kalaupun ada masalah gitu, itu masalah yang bisa kamu hadepin, atau kalaupun nggak bisa kamu hadepin, ya bisa kamu ikhlasin masalahnya. Di atasnya ada star di environmentnya. Ini fasenya kamu, momennya kamu untuk apa ya, aku bilang kayak mengumpulkan karma baik kali ya. Kalaupun gitu, istilah itu kata si orang sering bilang kayak aku lagi ngumpulin karma baik kayak gitu. Kadang aku nggak bener-bener paham maksudnya apa ya. Cuma di sini aku ngelihatnya gitu, kayak kamu kerja dengan ikhlas, kamu kerja dengan apa ya, dengan hati yang luas, mungkin tanpa pengharapan apapun, karena kamu tahu apa yang kamu harapkan, apa yang ingin kamu kejar tuh ada jauh di atas sana. Jadi kalau kamu terlalu ngoyo gitu, pengen cepet-cepet sampai ke sana gitu, segala pengen kamu kendaliin, agak susah tuh. Jadi kerjanya emang harus ikhlas sih. Hopes and fear-nya takutnya kecewa lah. Iyalah, namanya orang apalagi kerja kayak yang tadi tuh, kerjaannya kerjaannya kamu harus sambil senyum ramah gitu kan. Itu wah, itu kalau mood lagi berantakan itu
nggak enak banget lah kerjaan ramah tamah kayak gitu. Yang ada kan seringnya kecewa. Kita udah kerja eh dengan apa ya, kalau kita udah kerja sedemikian rupa gitu. Aku mau bilang kita udah kerja dengan ikhlas tapi ujung-ujungnya kecewa. Ya kalau kalau kecewa mah kerjanya berarti belum ikhlas, ya nggak sih? Cuma kan ada aja kayak gitu. Kayak ikhlas tuh kadang nggak semudah kita bilang kalau yang kita lakukan tuh, kalau kita nggak berharap apapun dari yang udah kita lakukan, nggak sih kadang. Ya makanya ya belakangan aku mulai mikir ikhlas tuh susah ya, ikhlas tuh berat ya, gampang banget kecewanya kalau apa ya, ternyata aku seringnya nemunya momen kayak gitu, dikiranya kita udah ikhlas nih kerjain apa gitu, pas giliran hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kok kecewa ya. Itu jujur aku pribadi jadi pelajaran sih. Jadinya aku mikir, oh ternyata aku nggak seikhlas itu ya kemarin kerja, masih ada pengharapannya nih kayak gitu. Dan berharapnya masih sama manusia juga. Itu yang seringnya salah tuh. Berharapnya kita dapat rezekinya dari orang, dari manusia. Kita udah kerja sebaik mungkin, bahkan seramah mungkin ngadepin orang. Hasilnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, kan kita jadi kecewa. Makanya belajar untuk bekerja atau belajar untuk tidak menaruh ekspektasi ke manusia, itu tuh yang sulit tuh, itu baru ikhlas tuh. Outcome-nya ada The Tower ini. Kalau ngeliat Emperor di sini, di kota yang udah dia bangun ini, di kota emas yang udah dia bangun ini, semuanya apa ya, rapih gitu. Tower ini momen dimana semua yang udah kamu bangun dengan rapih bakal berantakan, dan itu pasti, dan itu bakal terjadi. Jangan 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 ngira cuma karena kamu ngebangun semuanya dengan rapih, dengan detail, semuanya nggak bisa hancur berantakan. Itu bisa. Masalahnya saat itu terjadi kita bisa ikhlas atau enggak. Sikap kita saat semua rencana yang udah kita susun rapih itu berakhir berantakan, itu kayak gimana? Bisa ikhlas nggak? Masih bisa bangkit lagi nggak? Kalau kita kerjanya pakai hati sih bakal kecewa. Nggak berarti kita kerja pakai hati nggak bakal kecewa, ya bakal kecewa, tapi gimana cara kita menyikapi kekecewaan kita, gitu kali ya Capricorn. Aku nggak suka sebenarnya menutup reading dengan apa ya, di endingnya set kayak gitu, cuma uh, aku nggak ngerasa ini bener-bener set kok. Iya, realitanya emang kadang kadang sepahit itu, tapi nggak berarti hidup kamu selesai di situ juga kan. Iya, masih ada kedepannya yang harus kamu jalanin. Iya, si mimpinya jangan dibiarkan mati, walaupun ada fasenya, ada masanya kamu dikecewakan. Gitu kali ya Capricorn. Iya, ya udahlah, itu agak ngobatin gak? Ya semoga mengobati ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk supportnya, likes, komen, sama jam tayang yang udah kamu tinggalin di video ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.